Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel freelancer. Baik teman-teman semua, sobat trader, khususnya bagi trader yang sudah follow saya, yang memakai teknik BBMA dan CB1. Juga bagi kalian yang baru belajar trading atau baru mengenal dunia trading, bagusnya teman-teman belajar dulu bagaimana cara menentukan support dan resisten, baik itu menggunakan teknik menggunakan trend line atau mengidentifikasi high low, low high, high high, low low, agar kalian paham apa yang dimaksud dengan CB1 break itu sendiri, dan kemudian dipadukan dengan teknik re-entry pada teknik BBMA, dimana kita tetap mengambil satu tekniknya di sana, yaitu candle momentum, dimana ada momentum, di situ ada re-entry sell. Nah, re-entry sell itu atau candle momentum itu bermaksud candle tersebut sudah membreak suatu area, itu bisa area support atau resisten dari harga yang sudah terbentuk, sehingga di sana terjadi break dari resisten, dan kita menunggu pada area-area entry-nya, dia itu di MA berlawanan, atau kalau dia di garis dengan trend line maka dia itu adalah garis trend line, atau kita menggunakan support dan resisten, itu adalah support dan resisten yang sudah di break tadi. Nah, kadang-kadang untuk kita melakukan entry, kita misalnya harga sudah berada pada area support atau resisten yang sudah di break oleh candle momentum tersebut, maka kita akan biasanya para trader akan melakukan entry langsung. Nah, kebanyakan kita di sana terdapat false open posisi, dimana kita sudah yakin bahwa harga sudah break dan pasti dia akan mengikuti candle atau break candle yang terjadi melalui candle momentum tersebut, sehingga kadang-kadang break yang terjadi adalah satu false break, sehingga kita mengalami loss di sana. Nah, berpengalaman pada keadaan tersebut, kita dapat memvalidkan false dari break tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik CB1 break. CB1 break itu adalah ketika harga yang kita tunggu-tunggu, misalnya terjadi candle momentum sell di, contohnya di daily misalnya, terus harga sudah kembali menuju daerah re-entry-nya, sehingga ketika terjadi re-entry kita siap-siap untuk melakukan sell searah dengan time frame yang menjadi patokan kita tadi. Dan ketika dia sudah berada pada area support atau resisten atau MA berlawanan pada area-area yang kita tandai sebagai area break atau candle momentum itu, kita akan melakukan sell ketika sudah terjadi CB1 break. Nah, CB1 break ini yaitu ketika harga itu sudah searah dengan candle momentum yang kita tandai tadi, dan dia sudah membreak area support atau resisten yang menjadi halangan pertama ketika dia akan melakukan perjalanan sesuai dengan analisa yang pertama tadi. Kali ini kita akan contohkan hal tersebut. Kali ini kita sudah ada di pair NZD USD. Contohnya di sini saya ada candle momentum sell pada area mandi, ini momentum sell, dan
sebelum kita momentum sell, kita identifikasi dulu area CB1-nya di sini. Di sini ada area CB1 pada time frame monthly di NZD USD. Mengapa demikian? Karena di sana akan menjadi warning bagi kita, peringatan. Karena dengan azas CB1, ketika harga sudah membreak CB1, itu berarti harga akan melakukan pembalikan arah. Nah, di satu sisi harga sudah melakukan break di time frame CB monthly, yaitu CB1 pada time frame monthly ini sudah membreak. Ini CB1 nya sudah di break dan kemungkinan harga akan naik. Namun itu untuk time frame monthly. Jadi kita tandai di sana kemungkinan harga akan tertahan di sana masih ada gitu. Dan kita turun ke time frame weekly. Ketika kita lihat di time frame weekly bahwa sudah akan terjadi break CB1, dimana ini adalah area CB1 dari time frame weekly. Namun berdasarkan azas yang saya lakukan, yaitu saya analisis bahwa time frame yang cocok untuk menjadi panduan ketika terjadi momentum adalah 2 time frame di bawahnya. Nah, jadi untuk monthly tadi kita berpatokan pada time frame daily ketika harga sudah membreak CB1 nya, ini CB1 dan sudah di break oleh candle momentum sell, dan kebetulan ini adalah candle momentum sell pada time frame daily. Jadi kita menandakan area MA berlawanannya sebagai patokan kita untuk melakukan entry sell, dan di situ area yang sudah kita tandai. Nah, untuk memvalidkan, kita sudah dapat gambaran bahwa Mandi akan melakukan re-entry sell di time frame 3 time frame di bawahnya, yaitu time frame daily. Nah, di time frame daily itu untuk memvalidkan time frame monthly bahwa dia harus melakukan break CB1. Nah, konsepnya begitu. Kemudian di time frame daily tersebut, ini untuk kita entry ya, di time frame daily tersebut sudah terjadi candle momentum itu sendiri. Dalam kasus apabila dia belum ada candle momentum, maka kita tunggu candle momentum di time frame daily, baru kita bisa melakukan entry searah dengan patokan atau big map atau peta harga yang kita analisis. Nah, di time frame daily ini kita seperti azasnya tadi, kita turun ke time frame 2 time frame di bawahnya, itu time frame ketiga, yaitu time frame H1. Nah, di time frame H1 ini yang area kita tandai ini, kita mencari CB1. Nah, ini area CB1 nya, area CB1 yang sudah di break, maka kita langsung melakukan entry sell di sana. Jadi kita berpatokan pada time frame daily boleh, namun lebih bagusnya kita berpatokan pada time frame yang lebih besar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ketika ini di break, kita harus melakukan entry, maka patokan kita adalah time frame daily tadi sebagai patokan bahwa harga akan mengikuti tren dari time frame monthly. Jadi kita bisa menarik Fibo di sini, dan area 261 adalah area yang paling sering diikuti harga, paling sering ya, bukan selalu. Area 261 ini adalah patokan saya atau TP saya yang akan saya rencanakan gitu. Namun sekarang harga masih tertahan di area 161 Fibonacci. Nah, kembali kepada analisis, kita jangan memaksakan analisis kita tersebut
bahwa dia akan sampai ke time frame monthly tadi. Itu hanya analisis atau gambaran kita saja. Yang jelas ketika sudah profit kita langsung BEP atau meletakkan stop loss di area profitnya. Kenapa demikian? Satu lagi, untuk melakukan penurunan, ini contohnya time frame weekly, harga harus membreak CB1. Nah, di area time frame weekly kita lihat itu area CB1 nya yang kemungkinan mungkin di break dan mungkin tidak. Dan ketika ini tidak di break, maka harga kemungkinan besar tidak turun sampai ke analisa kita di analisa monthly itu. Kenapa demikian? Karena di satu sisi time frame monthly ini adalah sudah di break oleh harga CB1 nya pada time frame monthly. Nah, keterbatasan kita dari MT4 ini hanya sampai time frame monthly. Di time frame 3 time frame di atas monthly mungkin sudah terjadi momentum buy, dan dia menunggu re-entry buy dari time frame yang menjadi acuan entry-nya adalah time frame monthly. Nah, jadi itulah cara struktur atau teknik berpikirnya teman-teman. Nah, dari gambaran-gambaran tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap pergerakan harga tersebut pasti ada tujuannya, yaitu tujuannya adalah untuk mencari entry-entry di area-area yang terjadi momentum atau sudah terjadi break dari support dan resisten di salah satu time frame yang akan diikuti oleh harga dan divalidkan dengan area kembali retest, dan kita validkan dengan breaknya CB1 tersebut. Nah, itu gambarannya. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu mengidentifikasi CB1 itu adalah area yang terjadi setelah terjadinya engulfing, yaitu ketika candle sudah membreak salah satu candle engulfing, dan dia akan kemudian dia akan membreak CB1. Nah, contohnya di sini ini sudah terjadi engulfing, itu harga sudah berhasil membreak salah satu candle, maka itu disebut dengan engulfing, dan area CB1 nya adalah ini, ada CB1. Dan hati-hati, kita kadang-kadang engulfing itu sama areanya dengan CB1. Nah, ketika dia sama, maka yang kita akui adalah itu engulfing, berarti CB1 nya adalah yang di bawahnya lagi untuk sell dan di atasnya lagi untuk buy. Contoh gimana di sini yang kita terjebak. Ketika terjadi engulfing namun dia tidak terjadi break CB1, berarti itu bukan patokan untuk melakukan entry, teman-teman. Dan harga akan melanjutkan perjalanannya sesuai arah. Nah, untuk NZ di USD pada keadaan sekarang ini, kemanakah harga akan berjalan menurut analisa kita? Nah, sesuai dengan big map yang pertama, kita akan berpatokan atau call entry ini adalah di area MA berlawanan. Jadi kita akan menunggu harga sampai di situ, dan kebetulan di sana adalah area 261. Dan untuk harga sampai ke sana dia mesti membreak CB1 di time frame weekly terlebih dahulu, teman-teman. Dan ini kemungkinan akan di break. Dan ketika di sini terjadi candle setelah membreak CB1 pada time frame weekly, kemungkinan harga akan langsung turun. Bisa jadi di sini terbentuk candle weekly akan langsung turun ke area ini, atau kemungkinan dia akan
naik lagi mencari area resistennya untuk melakukan entry ke bawah teman-teman, ketika itu sudah terjadi break CB1. Namun ketika tidak terjadi break CB1, ketika ini close misalnya di atas ini, kemungkinan harga ke atas itu masih ada teman-teman, karena sesuai analisa kita bahwa di sini monthly tersebut adalah time frame entry pada time frame yang lebih besar. Jadi kesimpulannya kita harus benar-benar entry pada risk reward yang benar-benar tinggi teman-teman. Jadi kita menggunakan Fibonacci dan CB1 break ini ketika kemungkinan loss kita 1 dan reward yang akan kita dapatkan ada TP kita adalah minimal 3 teman-teman. Jadi dari teknik ini kita mendapatkan risk dan reward minimal 1:3, maksimal 1:100 kalau monthly tersebut sesuai dengan analisis kita teman-teman, begitu. Jadi kita lanjutkan, ketika ini terjadi momentum sell di sini, maka kita pastikan itu akan sampai ke time frame monthly. Nah teman-teman, kembali ke time frame daily, dan ketika candle momentum itu sudah ketika candle momentum sell pada time frame daily terjadi, maka dia akan mencari area MA berlawanan pada time frame ini. Jadi misalkan di sini sudah terjadi momentum buy atau candle arah buy di sini, maka kita akan menunggu harga kembali ke MA berlawanannya. Ketika MA kembali ke harga berlawanan, kita validkan lagi di time frame, 2 time frame di bawahnya, yaitu time frame H1, dan ketika terjadi break CB1 lagi, maka kita melakukan entry sell lagi sesuai dengan arah tersebut. Nah, apabila tidak terjadi CB1 break yang arahnya sell pada time frame H1, kemungkinan harga itu mengikuti momentum sell yang terjadi pada candle weekly. Jadi dia akan membentuk break CB1 nya di H1 teman-teman. Jadi itu chart di H4, maaf maksud saya. Jadi itu adalah kerangka berpikir teknik ini. Memang kalau kita dalami memang agak sedikit rumit, cuman hal tersebut kita sederhanakan dengan 3 cara, itu 3 strategi. Yang pertama, pastikan ada momentum di time frame mana saja. Kemudian pastikan ada break CB1 di 2 time frame di bawahnya. Pastikan ya ada CB1 break dan itu bukan engulfing. Pastikan itu adalah CB1. Kalau dia sudah break, maka lakukan entry, lakukan tarik Fibonacci, tandakan area 261, letakkan stop lossnya di atas 0 sedikit, sedangkan TP di 261, dan lupakan. Setelah kita melakukan itu, tidak usah dianalisa lagi. Maka bayangkan saja ketika itu berhasil, maka 261 dan titik 0 itu adalah 1:3 teman-teman. Jadi ketika teman-teman profit sekali dan loss 3 kali, nah itu sudah seimbang lagi, equity teman-teman seimbang lagi. Dan contohnya ketika teman-teman melakukan trading 10 kali dan yang berhasil cuma 3 kali, sedangkan lossnya ada 7 kali, 7 berarti teman-teman 1 berarti 7, sedangkan 3 kali 3 adalah 9. Teman-teman dari 10 trading tadi masih untung 2. Jadi itu kerangka berpikirnya. Jadi di sini dituntut, pada trading ini dituntut kedisiplinan kita melakukan entry sesuai dengan strategi yang sudah kita pilih teman-teman.
baik itu strategi manapun, usahakan risk dan rewardnya adalah 1:2 atau 1:3 teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya kita di sini cepat kaya di dunia trading, itu tidak ada. Ini adalah dunia bisnis, jadi tetap ada untung dan ruginya. Nah, untung dan rugi itu sendiri yang akan kita kelola menggunakan money manajemennya teman-teman. Dan setelah kita mendapatkan strategi dan kita sudah tahu apa arah strategi tersebut dan sudah tahu presentasi win dan loss strategi tersebut, kita tinggal mengembangkannya dengan money management. Contohnya adalah misalnya kita mempunyai balance ada 100 dengan lot 0,001, kita sudah melakukan trading selama 1 bulan. Misalnya contohnya berapa pertumbuhan atau perkurangan dari profit kita tersebut atau balance kita tersebut, apakah dia naik atau turun, dan kita sudah melakukan trading sesuai dengan strategi trading tersebut. Apabila dia plus bertambah silahkan lanjutkan, tapi kalau dia minus, lakukan evaluasi lagi kepada strategi trading kita, apakah kita sudah sesuai dengan step-step strategi tersebut atau kita ada yang salah. Dan apabila kita mempunyai profit yang besar, maka silahkan lanjutkan teman-teman. Jadi di sini perlu mental yang kuat ketika kita mengalami loss dari strategi kita tersebut, dan mental yang sama ketika kita profit. Jadi contohnya satu hari teman-teman entry sekali, misalnya entry sekali dengan menggunakan teknik ini adalah ketika momentum di H1 misalnya, di H4 contohnya, dan kawan-kawan entry di H15. Contohnya di pagi hari teman-teman melihat candle momentum di H4, kemudian di siang hari teman-teman melakukan entry di market USA atau Eropa sudah buka. Nah, kemudian pada malam harinya teman-teman baru bisa membuka MT4 lagi atau MetaTrader-nya lagi. Nah, di sana bisa dilihat apakah profit, apakah loss. Nah, kemudian teman-teman besoknya lagi, paginya lagi menandai lagi area momentumnya di mana di H4, kemudian entry lagi di siang atau sore, kemudian malam dicek lagi. Jadi kita tidak sering-sering menengok atau melihat MT4 yang bisa merusak mental trading kita. Nah, itulah teman-teman sedikit gambaran tentang strategi BBMA dan CB1 break ini. Semoga teman-teman dapat mengambil intinya atau hikmahnya dan dapat diterapkan dalam trading bagi teman-teman yang belum mempunyai strategi trading. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan uraian saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe apabila video ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Semoga dilimpahkan rezeki dari dunia trading ini dan dunia-dunia lain. Doa yang sama untuk saya dan teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.